Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang menyelesaikan perbandingan. Kita lihat ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Diketahui perbandingan nilai Astri dan Beni adalah 5:3. Jika nilai Astri 75, berapakah nilai Beni? Berarti kita lihat perbandingan atau rasio perbandingannya adalah 5:3. Kemudian nilai Astrinya 75. Berarti untuk mencari nilai Beni itu bisa dengan cara 3/5. 3 itu dari perbandingan Beni, 5 itu dari perbandingan Astri dikali 75. 75 ini dari nilai Astri. Jadi 5 sama 75 bisa kita sederhanakan, yaitu masing-masing dibagi dengan 5. 75 dibagi 5 itu adalah 15, 5 bagi 5 itu adalah 1. Jadi 3 dikali 15. 3 dikali 15 sama dengan 45. Jadi nilai Beni adalah 45. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Diketahui perbandingan kelereng Bayu dan Chandra adalah 5:6. Jumlah kelereng mereka adalah 66. Berapakah jumlah kelereng masing-masing? Berarti kita akan mencari jumlah kelereng Bayu dan juga jumlah kelereng Chandra. Untuk menjawabnya, itu bisa kita lihat. Rasio perbandingannya adalah 5:6. Kemudian jumlah kelereng mereka adalah 66. Jadi untuk mencari kelereng Bayu itu adalah 5/11. Dari mana 11? 11 itu dari jumlah rasionya, yaitu 5 ditambah 6. Karena di sini yang diketahui jumlah kelereng, maka rasionya kita tambah, yaitu 5 ditambah 6. Jadi 5/11 dikali 66. 66 dari jumlah kelereng mereka. 11 sama 66 bisa kita sederhanakan. 66 dibagi 11 itu adalah 6. Jadi 5 dikali 6 sama dengan 30. Jadi kelereng Bayu itu adalah 30 buah. Kemudian kita cari kelereng Chandra. Kelereng Chandra itu adalah 6/11. 6 dari rasionya, 11 itu dari jumlah rasionya, atau 5 ditambah 6 sama dengan 11 dikali 66. 66 dari jumlah kelereng mereka. 66 dibagi 11 itu adalah 6. Jadi 6 dikali 6 sama dengan 36. Jadi kelereng Chandra ada 36 buah. Kita lanjut ke perbandingan skala. Untuk perbandingan skala, kita bisa lihat dalam segitiga ini, yaitu JP, S, sama JS. Jadi untuk JP itu jangan sampai tertukar dengan yang lain ya. Kalau misalnya S sama JS, ini boleh letaknya tertukar, tapi kalau JP jangan, itu JP di atas. Jadi JP ini adalah jarak pada peta, S adalah skala, JS adalah jarak sebenarnya. Jadi untuk mencari JP, rumusnya adalah S dikali JS. Saya ulang, untuk mencari JP, rumusnya adalah S dikali JS. Untuk mencari S, rumusnya adalah JP dibagi JS. Saya ulang ya, untuk mencari S atau skala, rumusnya adalah JP dibagi JS. Untuk mencari JS, rumusnya adalah JP dibagi S. Saya ulang, untuk mencari JS, rumusnya adalah JP dibagi S. Kita bisa lihat ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah peta dibuat sedemikian sehingga setiap 8 cm mewakili 28 km jarak sebenarnya. Tentukan skala peta tersebut. Berarti bisa kita lihat dari yang diketahui. Yang diketahui itu adalah jarak pada peta 8 cm. Kemudian jarak sebenarnya adalah 28 km. Kita lihat cm sama kilometer satuannya berbeda, jadi kilometer kita rubah ke dalam cm, yaitu dikali 100.000. Jadi 28 dikali 100.000 itu adalah 2.800.000 cm. Ini yang diketahui. Kemudian kita lihat apa yang ditanya. Yang ditanya adalah skala. Rumus mencari skala itu adalah JP dibagi S. Kita tulis JP dibagi S. Tinggal kita masukkan angkanya. JP-nya adalah 8
per JS-nya kita ambil yang cm, jadi satuannya harus sama, yaitu 2.800.000. Kemudian kita sederhanakan, 8 dibagi 2.800.000. Kita sederhanakan menjadi 1/350.000. Jadi untuk skalanya itu adalah 1/350.000. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Diketahui jarak dua teluk sebenarnya 10 km. Jika digambar pada peta dengan skala 1/40.000, berapa jarak dua teluk pada peta? Kita lihat apa yang diketahui. Yang diketahui itu adalah jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya itu adalah 10 km. 10 km kita jadikan ke dalam cm, berarti dikali dengan 100.000. Jadi 10 km dirubah ke dalam cm yaitu 1.000.000 cm. Kemudian skalanya adalah 1/40.000. Yang dicari adalah jarak pada peta atau JP-nya. Untuk mencari JP, rumusnya adalah S dikali JS. Jadi tinggal kita masukkan angkanya. S-nya itu adalah 1/40.000 atau bisa kita tulis 1/40.000 dikali 1 juta. 1 juta dari JS-nya. Kemudian kita sederhanakan. Kalau kita lihat ini 0,04 berarti bisa kita coret menjadi 100 dibagi 4. Jadi 1 dikali 100 dibagi 4 itu adalah 25 cm. Jadi jarak pada petanya adalah 25 cm. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Maket pada gambar adalah maket perumahan yang akan dijual. Jadi maket itu sama aja dengan miniatur gedung, miniatur mobil, miniatur pesawat. Itu disebut dengan maket. Atau bisa kita lihat ini ada gambar dari maket. Kemudian suatu maket dibuat dengan skala 1/200. Ukuran panjang dan lebar setiap rumah dalam maket tersebut adalah 7,5 cm dikali 4 cm. Hitunglah ukuran panjang dan lebar rumah sebenarnya perbandingan luas rumah dalam denah terhadap luas sebenarnya. Berarti kita lihat dulu yang diketahui itu adalah skalanya. Skalanya adalah 1/200. Kemudian panjang dan lebar pada maket atau bisa kita misalkan dengan panjang dan lebar pada peta. Panjang pada peta saya misalkan dengan PP. PP-nya itu adalah 7,5 cm. Kemudian lebar pada maket atau saya misalkan dengan LP, lebar pada peta itu adalah 4 cm. Kita akan mencari, karena yang diketahui itu adalah panjang, karena yang ditanya itu adalah panjang dan lebar sebenarnya, berarti kita akan mencari PS dan LS-nya. Untuk mencari PS, rumusnya adalah PP dibagi S. P ini adalah panjang, PS panjang sebenarnya, PP itu adalah panjang pada peta. Berarti ini rumusnya sama seperti JS sama dengan JP per S. Cuma diganti aja, J-nya diganti dengan P. Tinggal kita masukkan angkanya, PP-nya adalah 7,5 dibagi S-nya adalah 1/200. Kalian harus ingat, pembagian dalam pecahan berarti bagi rubah jadi kali, kemudian pecahannya tinggal kita balik menjadi 7,5 bagi rubah jadi kali 1/200 dirubah menjadi 200/1. Jadi 7,5 dikali 200/1 itu adalah 1.500 cm. Jadi panjang sebenarnya adalah 1.500 cm. Dan kita bisa merubahnya karena biasanya untuk mengukur panjang dalam rumah itu dalam satuan meter berarti dirubah ke dalam meter. 1.500 cm dirubah ke dalam meter berarti dibagi dengan 100. Maka 1.500 cm dirubah ke dalam meter menjadi 15 meter. Kemudian kita akan mencari lebar sebenarnya. Lebar tadi saya misalkan dengan L ya. Jadi LS sama dengan LP dibagi S.
Tinggal kita masukkan angkanya. LP-nya adalah 4, dibagi skalanya itu adalah 1/200 atau 1/200. Berarti caranya sama, bagi tinggal rubah jadi kali, kemudian tinggal kita balik. Jadi 4 dikali 200 per 1. 4 dikali 200 per 1 sama dengan 800 cm. Cm kita rubah ke dalam meter, berarti dibagi dengan 100. 800 cm dirubah ke dalam meter menjadi 8 meter. Jadi udah ketemu nih. Untuk panjang sebenarnya itu adalah 15 meter, lebar sebenarnya itu adalah 8 meter. Kemudian kita lanjut dengan yang kedua, yaitu perbandingan luas rumah dalam denah terhadap luas sebenarnya. Berarti kita cari luasnya. Karena kalau kita lihat di sini yang diketahui adalah panjang dan lebar, maka rumahnya berbentuk persegi panjang. Jadi kalian harus ingat mencari rumus luas persegi panjang itu adalah P dikali L. Berarti LP di sini adalah luas pada peta. Berarti rumusnya adalah panjang pada peta dikali lebar pada peta. PP-nya adalah 7,5 dikali LP-nya adalah 4. Jadi 7,5 dikali 4 sama dengan 30 cm persegi. Dan kalian juga harus ingat ya, rumus luas itu harus ada perseginya. Kemudian tinggal kita cari luas sebenarnya, berarti LS-nya. Ini rumusnya sama, yaitu PS dikali LS. PS panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya. PS-nya yang kita ambil itu adalah 1500 cm. LS-nya juga 800 cm karena tadi yang diketahui dari luas pada petanya dalam satuan cm, biar tidak merubah lagi. Jadi yang kita ambil adalah dalam satuan cm. 1500 dikali 800 sama dengan 1.200.000 cm persegi. Sekarang tinggal kita cari perbandingannya. Perbandingan yang kita cari adalah perbandingan luas rumah dalam denah terhadap luas sebenarnya, atau luas pada peta berbanding luas sebenarnya. Luas pada peta itu adalah 30. Luas sebenarnya itu adalah 1.200.000. Berarti kita sederhanakan menjadi 1/40.000. Jadi perbandingan luas rumah dalam denah terhadap luas sebenarnya adalah 1/40.000. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.